Oke, udah bisa kita mulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi sehat semua? Sehat, alhamdulillah ya. Oke, pada hari ini kita lanjutkan pertemuan kita tentang mata kuliah wajib ya, MKWU, mata kuliah wajib dan umum, yaitu negaraan. Dulu dikenal dengan sebutan ada bilang PMP, pembelajaran materi Pancasila. Ada yang menyebut PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Tapi kalau di kampus kita buatnya namanya sederhana keluarga negaraan. Kayak Bapak kemarin sudah bercerita tentang geostrategi, ya, geostrategi. Nah, hari ini yang Bapak bicarakan kemarin itu tentang geostrategi itu terjadi di tanggal 3 Januari kemarin. Apa yang terjadi tanggal 3 Januari yang menghebohkan dunia? Siapa yang tahu? Ya, 3 Januari kemarin. Kan kita bicara geostrategi nih. Salah satunya adalah kedaulatan kita sebagai negara, tidak boleh diganggu. Maka kita buat geostrategi. Nah, tanggal 3 Januari kemarin itu ada suatu peristiwa yang mencengangkan dunia. Nah, ada yang tahu apa peristiwanya? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Oke, ditangkapnya Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat, Nicolas Maduro, dengan tuduhan menyebarkan narkoba atau menjadi kartel narkoba di Amerika Serikat. Nah, itu aneh namanya. Ya, sebagai negara yang berdaulat diobrak-abrik oleh negara luar yang harusnya saling menghargai tapi tidak, dengan tuduhan yang masih kita pertanyakan yaitu tentang narkoba. Nah, ditangkap dia di istananya yang dikawal oleh pas pampresnya. Jadi pasukan Amerika Serikat Delta Force datang ke Venezuela dengan melakukan juga serangan-serangan di tempat-tempat vital. Nah, yang pada akhirnya bisa menangkap presidennya yaitu Nicolas Maduro dan istrinya, Ibu Neselia kalau nggak salah namanya. Nah, itu baru kemarin kita bicarakan, ya 2 minggu lalu kita bicarakan. Hari ini kejadian seorang presiden yang sah sesuai dengan konstitusi mereka dilegalkan oleh Mahkamah Agung mereka atau yudisial mereka, tapi faktanya bisa ditangkap oleh negara asing. Ditangkapnya bukan di luar negaranya, tapi di dalam istana kenegaraan. Bayangkanlah kalau di Indonesia presiden kita ditangkap tuh di Jakarta di istana. Aneh nggak? Nah, baru terjadi kan? Maka harus ada namanya geostrategi itu. Oke, sekarang kita bicara penurunan dari konsep geostrategi. Ada namanya Asta Gatra. Nah, apa itu Asta? 8 asta katanya. Apa itu? Apa itu? Asta. 8 asta. 8 asta apa tuh? Apa asta? Pernah dengar asta? Asti pernah dengar Asti? Asmi pernah dengar? Mana dia? Asta itu artinya 8, ya. Sedangkan Gatra, pernah dengar kata Gatra? Pernah dengar kata Gatra? Aneh-aneh aja bahasa Bapak nih Gatra lagi. Ada Putri pernah dengar kata Gatra? Hah? Apa itu Gatra? Oh ini. Kalau gatal pernah dengar kata-kata gatal? Gatra itu adalah seperti pandangan, seperti pemikiran, atau seperti rujukan. Nah, maka konsep Astagatra ini kita sebut dengan 8 pandangan dalam menjalankan kenegaraan. Oke, nih, oke ya. Nih Bapak ada karikatur nih. Bagus ya karikatur Bapak? Hah? Bagus. Ini Astagatra. Ini Pancagatra. Tapi kita turunkan dari 8 dia menjadi 5 pandangan. Dari 8 pandangan menjadi 5 pandangan. Apa itu Astagatra? Nanti tiganya itu bersumber dari alam atau natural resources, limanya bersumber dari social resources atau sumber
Yang mana nanti kesimpulannya ada 5, yaitu geografi, sumber daya alam, pertahanan, ekonomi, dan politik. Nah, kemarin ya terjadi di Venezuela itu lemahnya pertahanan sehingga presidennya itu bisa diambil di negaranya sendiri. Nah, itu aneh. Ya, ini contoh dari Astagatra. Nanti turunnya kan menjadi 5 nih. Nanti Bapak jelaskan dulu Astagatra, baru Pancagatra. Ini Astagatra tapi turunnya di 5 nanti nih. Secara kesimpulannya. Apa itu Pancagatra? Ada 5. Pertama, sama juga. Politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, di sini nggak ada sosial, Pak. Di sini kok ada sosial? Nah, di sini tadi kita bicarakan geografi ini nanti ada 2 nih. Ya, ada 2. Yaitu apa nanti? Sosial dan bentuk bentuk lainnya, hukum, nggak salah. Nah, sedangkan di sini lima ini nanti kita akan pergi nih ke politik, ekonomi, sosial, budaya, terakhir pertahanan. Jadi konsepnya yang jelas dalam Astragatra dan Pancagatra ini masih adalah konsep geostrategis. Artinya pertahananlah yang diutamakan untuk mempertahankan negara tersebut ya. Kalau pertahanannya hilang, maka negara tersebut kemungkinan besar juga bisa dihilangkan. Nah, inilah sedikit Pak jelaskan ya. Nah, di mana kita ini? Contoh di sini. Nah, di mana kita berada di sini? Nah, kalau menjadi yang putih ini nggak mungkin kita sekarang ya. Karena kan siapa ini adalah tentara. Ya, kalau jadi ini mungkin nih. Siapa ini? Ya, para pejuang. Nah, ini mungkin juga nih hijabers-hijabers, ya kan? Siapa itu? Mungkin dia yang sibuk dengan urusan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, jadi dia bisa menyerap tenaga kerja, ya kan? Sehingga pikiran-pikiran orang yang nganggur itu untuk melakukan kriminalisasi tidak terjadi, ya kan? Nah, ini siapa nih? Ah, ini orang-orang yang suka budaya, tari-tarian, ya daripada sibuk mikirin-mikirin sesuatu hal yang ujung-ujungnya nanti kita melakukan tindakan kriminal, bagus kita nari-nari gitu ya kan. Nah, ini siapa nih? Ini bisnismen tadi ya yang sibuk mikirin bagaimana meningkatkan profit dan membuat usahanya semakin besar sehingga menyerap tenaga kerja. Ini dua ini. Ini siapa nih? Ah, inilah bisa kita sebut dengan politikus yang fungsinya apa? Sebenarnya dia sebagai pertahanan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Nah, nanti kita turunkan lagi. Ini politikusnya, ini orang ekonomi tadi, ini sosial. Nah, siapa ini? Ibu-ibu PKK, ibu-ibu PKMT contohnya ya, yang mau bekerja untuk bagaimana bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Ini budaya untuk menguatkan nilai-nilai ya kesulitan masyarakat. Dan ini adalah, nah, tapi sebenarnya Pak, ini adalah yang terakhir kita sebut dengan nih. Nampak di sini kita sebut dengan perta pertahanan. Ntar ya. Ini kita bahas nanti. Ini yang akan kita bahas turunannya. Pertama, dasar pemikiran Astragatra. Nampak ya? Itu semuanya merupakan bulatan masing-masing. Tapi dia mengarsir menjadi suatu kesatuan. Tapi tidak menjadi senyawa. Bagaimana bentuknya Pak? Masih nampak kita. Ya, itu masih keluar dari lingkaran yang lain. Yang sebelah kiri bawah juga masih keluar dengan lingkaran yang lain. Yang di atas juga masih keluar dengan dua lingkaran yang lain. Dia bersatu tapi tidak senyawa. Apa itu? Baca yang di atas Putri. Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Jadi yang paling pertama kenapa ada pemikiran Astagatra ini karena kita sudah bersepakat ya, kita ulang lagi bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indo. Nah, kalau ada orang yang mempertanyakan sekarang ideologi dan pandangan hidupnya, maka kita mempertanyakan juga kewarganegaraan.
Apakah dia benar-benar yakin nggak dengan kewarganegaraan Indonesianya. Jadi itu tidak bisa lagi kita namanya ubah-ubah. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti saja. Kecuali nanti ada yang namanya tsunami politik, berubahlah semua itu. Oke. Nah, baca lagi sebelah kirinya. Telah menjadi kesepakatan bersama untuk terus berusaha menciptakan suatu kondisi dengan seluruh aspek kehidupan nasional yang sesuai dengan perkembangan lingkungan bersifat dinamis. Di sini dijelaskan, ya, di sini dijelaskan apa? Di sini disampaikan apa telah menjadi setelah kita sepakat bahwa ya ideologi kita itu atau pandangan hidup kita itu adalah Pancasila, maka kita bersepakat untuk menjelaskan lagi ya bahwa nih di sini ada aspek-aspek kehidupan yang terus berkembang dan bersikap dinamis yang harus kita sesuaikan ya dengan pola-pola Pancasila. Nah, jangan Pancasila yang menyesuaikan dengan pola dinamis tersebut. Tapi pola dinamis tersebut harus sesuai dengan Pancasila. Tujuannya supaya hakikat kita bernegara itu, kita sebut dengan geostrategis itu masih terlaksanakan sehingga kedaulatan kita masih terhormati. Nah, contoh sederhana, karena dinamis nih. Sekarang lagi dinamis nih. Sekarang hari ini adalah banyaknya negara-negara ya yang berubah haluan dari bersifat demokrasi atau kata barat modern kembali dia bersifat kita sebut dengan sifatnya itu konvensional. Apa itu? Anti demokrasi. Kenapa mereka anti demokrasi? Karena mereka merasa banyak negara-negara yang melaksanakan prinsip demokrasi, tetapi pada hakikatnya itu cuma ya kita sebut dengan tipuan atau trap atau jebakan dari oknum-oknum yang telah melakukan kartel dalam negara tersebut. Sehingga dia mengatakan ini sama saja seperti kita terjebak dari apa pembagian-pembagian yang dilakukan oleh orang-orang yang telah bersepakat di atasnya. Banyak itu sekarang berpikir seperti itu. Nah, maka hari ini banyak orang yang berpikir bagaimana dikembalikan lagi bentuknya ke dalam bentuk yang bersifat absolute power. Salah satunya berbentuknya adalah otoritarian. Atau satu orang yang memiliki kekuasaan mutlak dan dia mengendalikan semuanya. Banyak tuh sekarang tuh. Nah, udah memikir seperti itu sekarang. Nah, kita sebagai sebuah negara yang dinamis ini sekarang lagi berkembang, kalau kita ikutkan ke dalam negara kita, maka pasti akan mengubah siapa? Pancasila. Karena dalam Pancasila itu bentuk dari politik kita itu adalah politik demokrasi yang tertuang dalam sila keberapa? Sila keberapa? Demokrasi prinsipnya? Sila keberapa? Sila keempat. Itu contohnya. Ada lagi hari ini. Banyak negara yang hari ini tidak yakin dengan ketuhanan. Apa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Apa pula kita harus mengambil aspek Tuhan untuk mengatur negara-negara kita. Maka dia lebih mementingkan isi kepalanya yang bersifat rasional. Menghilangkan keghaiban. Atau kita sebut hari ini kan irasional. Kalau itu kita ikutkan dinamisnya seperti itu, ya kan? Otomatis akan bertentangan dengan panca. Apa yang akan diganggunya? Sila keberapa? Sila ke 5. Sila kelima tentang ketuhanan. Oh, pertama. Sila pertama. Nah, jadi kita berpandangan terbalik. Seharusnya yang terjadi di dinamis ini di lapangan itu tidak boleh kita jadikan patokan ya untuk
rujukan dalam pandangan kenegaraan kita. Karena kita telah bersepakat pandangannya adalah Pancasila. Kalau dia sesuai dengan Pancasila, bisa kita ambil. Ya, kalau dia tidak sesuai dengan Pancasila, maka jangan kita ganggu dan juga jangan kita musuhi. Ya, jangan kita musuhi. Nah, ini yang kita ambil dari segi pandangan Astagatara nanti. Oke. Nah, poin ketiga, sebelah kanan, baca Putri. Manusia dalam memanfaatkan isi dan potensi sumber kekayaan alam bergantung pada kondisi geografi, merupakan unsur alamiah yang tidak dapat dipisah. Nah, tadi kita sudah pergi tuh ke aspek sosial. Agama, bentuk negara, ya kan? Nah, sekarang kita pergi setelah kita pertahankan bahwa kita ingin aspek sosial itu harus mengikuti Pancasila, bukan Pancasila yang mengikuti aspek sosial yang lagi berkembang. Kalau itu kan bubar kita. Nah, maka kita geser dia kepada aspek manusia yang ada sekarang. Sosial itu siapa? Sosial itu adalah manusia yang berkumpul untuk saling berinteraksi. Sekarang manusianya lagi. Manusianya secara pribadi-pribadi. Manusia butuh makan nggak? Butuh tempat tinggal nggak? Butuh pengakuan bahwa dia itu memiliki harta nggak? Betul nggak? Betul nggak? Butuh pengakuan dia memiliki harta nggak? Betul nggak? Butuh atau enggak? Betul. Tapi kalau tidak ada yang dikelolanya, apa itu maksudnya tidak ada yang dikerjakannya, bisa nggak dia dapatkan semua kebutuhan tersebut? Nah, maka di sini kondisi geografi kita, ya, kondisi geografi kita itu harus bisa untuk ya memenuhi kebutuhan manusia yang ada di dalam negara tersebut. Jangan kita berpikir sosial kita ya hidupnya harus beragama. Hidupnya itu bentuknya demokrasi, ya perjalanan politiknya. Tetapi kita tidak memikirkan manusia-manusia yang ada di dalamnya. Tentu akan terjadi ketimpangan, ketim, ketimpangan. Contoh kita buat ini gantungan. Nah, ini kalau kita letakkan di sini paku, paku, seimbang nggak? Seimbang nggak? Seimbang. Coba kita lepas ini atau ini satu. Apa yang akan terjadi? Ini kita lepas. Ini ada pakunya. Apa yang terjadi? Pasti kemungkinan dia akan tidak lagi ini di tengah-tengah letaknya. Pancasila sebagai ideologi negara, pasti dia akan berat kepada apa yang terjadi sesuai dengan yang di lingkaran kiri ini. Ya, coba bayangkan ya. Nah, kita pisahkan satu ini. Pasti inilah kita pisahkan. Pasti ini lari ke sini. Nampaknya bagaimana? Pasti ini akan miring. Miring kan? Akan miring. Yang kedua, kalau ini kita lepas. Ini paku di sini. Kita lepas dia. Apa yang terjadi? Jatuh semua semuanya. Jadi ketiga aspek ini adalah aspek penting. Setelah kita mengakui Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi dalam berbangsa, setelah itu kita meminta ya segala bentuk dinamis yang terjadi di lapangan itu haruslah kita terima kalau dia sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, geografis kita yang ada bukit, ada pegunungan, ada hutan dan lain sebagainya, dan sumber daya di dalamnya juga, itu haruslah bisa memberikan manfaat kepada manusianya. Kali ini apa yang terjadi? Ini kita hampir lepas ini. Ini hampir lepas ini, kawan-kawan. Apa yang terjadi hari ini? Ini oke lah, masih kita rasakan nih beragama, masih kita akui demokrasi, perjalanan kenegaraan kita. Tapi dia hampir lepas nih. Contohnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat apa yang terjadi? Banjir bandang. Apa ini? Hutan sudah mulai hilang.
Tetapi pertanyaannya apakah hilangnya ini dirasakan manfaatnya oleh warga negaranya atau tidak? Maka hari ini salah satu bentuknya adalah kembali lagi gerakan separatis yang ada di Aceh menguat atau muncul lagi. Ya, kan sejak tahun 2005 sudah ada perjanjian Helsinki. Ya, apa itu perjanjian Helsinki, pernah dengar? 2005. Ya, ceritanya gini, GAM 2004 itu kan masih diserang oleh tentara Indonesia dalam bentuknya DOM, Daerah Operasi Militer. Sedang DOM itu terjadi apa? 2004, 26 Desember 2004, apa yang terjadi? Tsunami. Akhirnya orang GAM dan TNI baur-membaur untuk menolong korban tsunami. Karena mereka baur-membaur, terasalah mereka keakraban dan kekeluargaan lagi. Maka tahun 2005 setelah tsunami berakhir dan musim rekonstruksi atau pemulihan, maka terbuatlah kesepakatan damai antara GAM dengan Indonesia, letaknya di Helsinki. Salah satu penggagasnya adalah dari Aceh itu Hasan Tiro, GAM dari Indonesia Bapak Yusuf Kala pada waktu itu. Ini ya, kenapa dulu orang GAM ini nolak? Karena dia merasakan alamnya yang ada itu bukan untuk mereka, tapi untuk pihak lain. Maka mereka memborong. Ini kalau dibiarkan, ini akan tanggal. Kalau ini tanggal, miring juga kita. Kalau dia siring miring, goyang-goyang gitu terus, goyang-goyang. Kan kalau tinggal satu kan bisa goyang-goyang terus dia. Karena nggak seimbang bawahnya kan, goyang-goyang lama-lama baut ini lepas. Dan akhirnya kita ilustrasikan hancur semuanya. Oke, ini dasar pemikiran kenapa harus ada pandangan kita terkait bagaimana mengelola sebuah bangsa, dalam hal ini negara. Maka terbesiklah ide Astagatra. Oke, dasar pemikiran lagi. Nah, baca yang ini aja. Dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mengharuskan manusia Indonesia untuk mengadakan hubungan dengan Nah, jadi dinamika yang terjadi sejak Indonesia ini merdeka tahun 1945, 17 Agustus, maka untuk menstabilkan itu, maka kita butuh mendetailkan lagi bagaimana seharusnya kita bernegara dan hubungannya bagaimana. Maka terciptalah Astagatra itu sendiri. Apa itu tadi? 8 pandangan kita bernegara. Poin pertama, nah, baca Putri. Ini apa nih Putri? Nah, baca bawahnya. menurunkan atau menimbulkan agama. Oke. Jadi pandangan kita pertama sebagai warga negara dalam Astagatra itu berketuhanan. Nah, tadi kan lagi ramai nih. Apa itu Tuhan? Nggak ngaku Tuhan. Banyak negara sekarang nggak ngakui Tuhan. Nah, kalau itu kita ikuti dinamika itu, maka hilanglah konsep Tuhan. Padahal pemikiran Astagatra itu supaya negara ini tetap ada dan eksis, seharusnya Tuhan itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam bernegara. Nah, jadi dalam agenda-agenda negara pasti ada tokoh agama, pasti ada minimal pembacaan Al-Quran atau minimal ucapan-ucapan salam keagamaan. Nah, oke, nih satunya. Ya, jadi agama ini penting dalam pandangan kita bernegara. Oke, nanti kita detailkan lagi. Yang kedua, baca ini taat. Cita-cita Nah, ciptakan ibunya. setelah ada Tuhan, ya kita yakinin Tuhan, maka kita membuat cita-cita kita. Apa cita-cita kita? Cita-cita kita ditulis sini adalah menciptakan ideologi. Apa itu? Yang hari ini kita sebut dengan Pancasila. Setelah itu apa lagi? Setelah kita yakini ada Tuhan, terwujudnya cita-cita kita, adanya ideologi. Setelah itu kekuasaan. Apa ini Putri? Baca Putri.
Nah, setelah kita mengakui ketuhanan, terwujudnya cita-cita kita itu Pancasila. Nah, sekarang ini kita harus menimbulkan kehidupan politik supaya apa? Supaya kita bisa memilih siapa yang mengendalikan negara. Bayangkanlah kalau dalam suatu kita berkelompok, nggak ada pemimpinnya. Terbayang nggak? Kita naik gunung nih, naik gunung. Nggak kita tunjuk nih leader kita. Jadi orang yang paling tahu dan orang yang paling tidak tahu itu sama derajatnya. Bayangkan kalau itu terjadi. Yang tahu mengatakan jalurnya arah utara. Oh. Yang tidak tahu menyatakan jalurnya arah timur. Di timur. Karena posisinya sama, karena tidak ada kepemimpinan yang dibuat, maka bagaimana nasib naik gunungnya? Jadi atau tidak? Karena sesuai kepercayaan masing-masing. Maka untuk mewujudkan cita-cita kita ada Pancasila, maka kita harus membuat kekuasaan orang yang mengendalikan yang namanya itu cita-cita ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi? Indonesia Ah, satu Indonesia ah, biasanya dipimpin oleh kedua musyawarah ah. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus ada yang bertanggung jawab. Tanggung jawabnya sebagai apa? Sebagai orang yang bisa menjaga cita-cita itu. Dijaga cita-cita itu. Setelah kita punya cita-cita nih, contohlah sederhana di keluarga kita. Cita-cita, contohnya Aat. Cita-citanya ingin menjadi pilot. Contohnya, kalau tidak dijaga oleh ayahnya dan dijaga oleh ibunya, mengingatkan terus, ya kan itu pimpinan tuh, atau tidak dipedulikan oleh pimpinannya, apakah cita-cita jadi pilot itu akan bisa terjadi? Hah? Tidak kan? Kan Pak yang memfasilitasi pasti pimpinan nanti. Keluarga. Biayanya besar loh. Siapa yang membayarkan? Orang tuh. Wah. Apalagi saat kita down, pusing, ternyata berat untuk jadi itu. Siapa yang menyemangati? Nggak mungkin kawan-kawan kita menyemangati pertama kali. Minimal ibu atau saudara. Nah ini kekuasaan itu harus kita hasilkan sehingga kita bisa menunjuk petugas untuk menjaga cita-cita. Setelah ada kekuasaan, baru apa? Pemenuhan pemenuhan kebutuhan. Setelah tiga ini terlaksana, baru kita bicara pemenuhan kebutuhan, menimbulkan kehidupan ekonomi. Apa fungsinya? Supaya yang berkuasa ini atas dasar dia memiliki cita-cita Pancasila dan berketuhanan, dia bisa membuat aturan-aturan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Dalam ekonomi banyak kita sebut dengan APB. Anggaran pendapatan belanja negara. Apa itu? Kata Ibnu Khaldun, pemerintah itu adalah ibunya pasar. Apa itu arti ibunya pasar? Apa artinya ibunya pasar? Tahu ibunya pasar? Kata Ibnu Khaldun pemerintah. Apa maksudnya? Apa yang ada di kepala coba ungkapkan. Apa maksudnya? 1404 dia ngomong tuh. Berarti udah berapa tahun yang lalu tuh? 10 tahun yang lalu? Apa maksudnya itu? Pemerintah itu adalah ibunya pasar. Ibu itu apa tugasnya di rumah? Pertama melahirkan anak. Ada nggak orang lahir tanpa ibu? Ada sekarang. Ada nggak sekarang? Ada. Katanya sudah ada mulai bayi cloning. Katanya, kita kan belum tahu kan. Tapi kalau bayi tabung masih pakai ibu, masih masuk ke rahim ibu. Nah, dia melahirkan. Apa yang dilahirkannya itu pengusaha-pengusaha.
Ya, dia yang melahirkan pengusaha-pengusaha tersebut. Dengan cara apa? Memberikan insentif-insentif kepada pengusaha supaya mau berusaha dan membuka lapangan pekerjaan. Setelah dia melahirkan pengusaha, pengusaha itu buta nggak? Nih, contohnya setelah kita lahir, siapa yang merawat kita? Ibu. Betul nggak? Nih, udah lahir nih. Apakah ibu akan membiarkan kita saja? Hah? Sedangkan binatang saja tidak membiarkan anaknya setelah lahir untuk ditinggalkannya. Nah, itu. Setelah lahir pengusaha-pengusaha, maka dia akan merawat pengusaha tersebut. Tujuannya apa? Untuk sesuai dengan Pancasila, diberikannya insentif, apa maumu, diberikannya pendidikan yang layak. Itu disebut dengan sumber daya manusia. Ya, diberikannya keahlian. Makanya hari ini lihat banyak balai-balai pelatihan untuk membuat orang memiliki kemampuan. Setelah orang memiliki kemampuan, berbagai macam kemampuan, pada akhirnya ya, pada akhirnya yang anak ini menjadi besar. Besar nggak anak ini? Jadi kuat. Kalau anaknya sudah besar dan kuat, apakah dia berbakti nggak kepada orang tuanya? Berbakti nggak? Berbakti nggak? Kata kita. Fakta di lapangan ada juga yang nggak berbakti. Siapa contohnya? Malin Kun. Nah, kalau mitosnya. Maka kalau dalam konteksnya, setelah mereka itu sukses dengan perdagangannya, bisnisnya yang tadi difasilitasi oleh pemerintah, dari dilahirkan, diberikan pendidikan, dijaga besarnya. Tentu dia harus berbakti kepada ibunya. Caranya apa berbakti? Mendengarkan perintah ibu. Memberikan ibu insentif. Kalau contohnya nih, Aat sama Putri, gajinya 1 bulan sudah 17 juta. Malu nggak kalau ngasih ibu cuma 100 ribu sebulan? Berapa kan ngasih ibu sebulan? Hah? Lebih dari 100. Jadi kalau sudah tercipta pengusaha-pengusaha besar, apa salahnya pemerintah meminta adanya namanya insentif kepada pemerintah untuk apa? Kalau ibu kan bukan untuk dia, tapi kadang-kadang untuk adik kita lagi diberikannya, ya kan? Intinya terjadinya yang namanya itu siklus pendewasaan. Itu disebut dengan Ibnu Khaldun, pemerintah sebagai ibu pasar dalam kegiatan ekonomi. Oke, setelah pemenuhan ekonomi. Ah, oke. Ada manusia lagi. Baca apa itu manusia? Mewujudkan kehidupan sosial dengan segala perangkatnya termasuk norma yang harus dipatuhi. Setelah pemenuhan kebutuhan menimbulkan kehidupan ekonomi. Oke. Timbulnya kehidupan ekonomi tentu ada yang sukses, ada yang melarat. Yakin nggak kita semuanya akan sukses? Yakin nggak? Ya ada yang sukses secara finansial, ya sampai apa? Sampai apapun yang diinginkannya bisa didapatkannya. Ada yang tidak. Untuk makan aja besok dia masih berpikir makan apa. Maka astaga kelima adalah manusia. Setelah pemenuhan kebutuhan ada manusia. Di situ dijelaskan mewujudkan kehidupan sosial dengan segala perangkatnya termasuk norma yang harus dipatuhi. Artinya setelah terbentuknya ya kondisi perekonomian, janganlah yang kuat ekonomi menindas yang lemah. Atau sebaliknya yang nggak punya apa-apa menuntut meminta yang kepada yang punya. Maka harus dibuat norma, aturan. Sehingga harmonisasi kehidupan manusia itu bisa terjaga. Bisa terjaga. Itu tujuannya. Dan norma. Setelah itu ada rasa cipta, karsa, dan karya. Setelah kita punya norma nih, norma yang harus kita patuhi dalam bergaul sehari-hari.
Kalau kita ulang-ulang terus kejadian itu, maka timbullah namanya rasa cipta, karsa, dan karya. Itu kita kenal dengan budaya. Buddha, apa itu budaya? Ada yang pernah dengar kata budaya? Apa itu budaya? Putri, apa itu budaya? Budaya sesuatu yang melekat di kehidupan masyarakat yang masih mempercayai. Oke, Aat. Ini sesuatu yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Apa itu budaya? Wah, ayo apa itu budaya? Hmm? Budaya itu adalah kebiasaan kita yang berulang-ulang. Nah, kalau tidak berulang-ulang kan melekat ya dalam kehidupan kita tuh. Ya, apa sebetul kata Putri tadi, tapi dia cakapnya berulang-ulang. Maka manusia ini pasti akan terus mengulang norma-norma ini, ya kan? Kan manusianya batasnya terbatas waktunya. 63 tahun selesai. Tidak manusia baru lagi hadir. Tapi kan diulangnya terus norma-norma ini, ya kan? Manusia yang lahir pasti diwariskan norma itu dari orang tuanya. Dia akan mengulangi lagi norma-norma itu sampai akhirnya timbullah rasa cipta, karsa, dan karya yang kita bentuk dalam suatu Budaya. kebudayaan. Oke, dah. Nah, ini rasa aman setelah ada budaya ini menjadi nilai-nilai kehidupan kita, maka akan timbul rasa aman pada kita, yaitu mewujudkan kehidupan pertahanan dan keamanan. Artinya, jangan sampai rasa cipta karsa kita ini, kondisi manusia kita yang telah memiliki norma, kondisi ekonomi yang telah berjalan, politik yang telah terbentuk, ideologi yang telah terbuat, nilai ketuhanan sebagai hulunya, itu hilang. Maka kita harus mempertahankannya, maka dibuat rasa aman. Disinilah tugas kita semuanya. Tugas yang pemerintah itu membuat yang namanya itu alat dan perangkatnya. Kita sebagai keluarga negara mendukung alat dan perangkat tersebut. Ya, mendukung alat dan perangkat tersebut. Jangan sampai ini tidak ada dan terjadilah kondisi tadi tanggal 3 Januari 2026. Apa kemarin kondisinya? Presiden mana? Presiden Venezuela di istana negara. Sudah terbayang nggak presiden ditangkap di istana negaranya? Sudah terbayang nggak? Kalau film ada, film pernah ada. Namanya film lupa bapak istilahnya tuh pesawat kepresidenan Amerika Serikat ada namanya. Oh, jadi pesawat presiden Amerika Serikat itu dibajak oleh teroris. Nah, ada lagi namanya itu White House, ya istana presiden Amerika Serikat itu dibajak oleh teroris. Ada filmnya. Tapi kita tidak terpikir terjadi di dunia nyata. Buka lah. Saya nggak tahu kawan-kawan. Apa yang dibuka di rumah? Hah? Lah, anak-anak Gen Z ini apa yang dibacanya di rumahnya? Hmm. Nah, terakhir yang kedelapan, karena 7 komponen ini telah kita kuatkan, maka terakhir kita enak memanfaatkan dan menguasai alam kita ya untuk kehidupan kita. Nah, inilah yang disebut dasar pemikiran Astagatra. Ada kan? Ada kan? Nah, ada kan? Nicolas Maduro. Nah, dia bukan orang Madura ya. Dia orang Venezuela asli, yaitu orang Amerika Latin. Nah, ditangkap di Istana Negara. Oleh tentara Amerika Serikat. Nah, dia jadi presiden, Pak. presiden. Jadi kalau presidennya ditangkap, kayak mana satu negara itu? Sekarang diambil alih oleh wakil presidennya. Ah, Presiden. Oke, nah selanjutnya inilah
Astagatara ini ada Tuhan, cita-cita kita, kekuasaan, pemenuhan kebutuhan, manusia, rasa cipta karsa dan karya, lalu rasa aman. Pada hilirnya, ini hilir ya, kita memanfaatkan sumber daya alam kita itu secara mutlak tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak beririsan langsung dengan kita. Apa itu asing-asing. Kalau asing mau, ya harus memberikan manfaat kepada kita. Itu contohnya. Oke. Lanjut. Astagatara. Astagatara itu, tadi kan itu pandangannya ya. Astagatara itu adalah ada terdiri dari 3 gatra alam dan 5 gatra sosial. Ya, ini kita sebut dengan gatra alamiah trigatra. Dan ini kita sebut dengan 5 gatra sosial. Pancagat. Nah, tadi kan kita Astagatra itu terlahir dari apa? 8 juga. Ada Tuhan, ada cita-cita, apa lagi? Kekuasaan, apa lagi? Pemenuhan kebutuhan, apa lagi? Manusia, apa lagi? Karsa, apa lagi? Kesamaan terakhir. Nah, itu pandangannya terlahir. Kenapa ada Astagatra itu 8 pandangan juga yang mengilhami, memidani dia lahir. Nah, sekarang apa itu gerakan Astagatra? Gerakan Astagatra itu diperincikan lagi menjadi Trigatra dan Pancagatra. Trigatra itu bentuknya alamiah, ya, ada tanpa kita buat. Alamiah. Sedangkan gatra sosial itu adalah pandangan yang kita sepakati bersama. Maka namanya sosial. Kehidupan kita sehari-hari, kan kita sering-sering nih membuat kesepakatan. Kawan-kawan ini tiap hari buat kesepakatan nih. Nanti kita makan di mana? Di sana. Nggak usah lah, nggak enak di sana. Sini loh. Oh, nggak enak. Di mana lah, dan kawan. Di sini lah. Ini tempat baru nih, enak nih. Kita belum pernah coba kan. Ayah, yuk ke sana kita. Itu kesepakatan. Kenapa ada diskusi tadi itu? Apa ujung diskusi itu? Kesepakatan ujung diskusi tadi itu. Itu salah satu contoh yang sehari-hari kawan-kawan lalui. Maka kita sebut dengan sosial yang kita bentuk sehari-hari. Oke, kita lari ke Astragatra Pancagatra. Ya, baca ini Aspek-aspek kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan aturan-aturan dan norma-norma. Nah, itu dia aspek sosial yang sehari-hari kita buat. Ya, kalau kayak hukum, dibuat oleh siapa? Kita juga yang membuat, tapi kita kasih perwakilan kepada DPR. Nah, ya kan? Apa dia meliputi? Baca Putri, apa meliputi dia? Meliputi dasar ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan serta Ini semuanya yang kita sepakati. Politik, bagaimana kita berpolitik? Kita sepakati, kita demokrasi ya. Ada orang gini mandang, nggak usah lah kita autokrasi saja. Kan ada raja-raja kita tuh yang bisa kita jadikan panutan. Dia bilang, oh enggak, raja kita itu kita jadikan cuma warga negara spesial saja, istimewa saja. Kita bentuk lagi yang baru, supaya apa? Dinamis ke depannya, supaya terjadinya suksesi itu secara sistematis. Sehingga kalau yang kualitasnya nggak bagus, bisa kita ganti dengan yang lebih bagus. Itu cita-cita kita bentuknya. Kan kesepakatan juga itu. Apa pernah ceritakan bagaimana founding father kita, Insinyur Soekarno, siapa lagi? Hatta, siapa lagi? Syahrir, siapa lagi? Siapa lagi? Sultan Syahrir, siapa lagi? Hah? Lupa? Ada founding father, Tan Malaka. Ya, siapa? Tan Malaka, Soekarno, Hatta, Syahrir, ya kan? Natsir. Ada 5 founding father kita yang berdiskusi bagaimana negara ini dibentuk. Apakah kita memakai bentuk-bentuk serikat dengan raja-raja yang tetap kita jadikan sebagai pemimpin daerah, lalu kita sepakati nanti rajanya kita tukar-tukar untuk memimpin negara. Contohnya di Malaysia. Di Malaysia itu raja-raja yang ada di 12 kerajaan itu tambah satu lingkup administrasinya
Itu diganti-ganti itu menjadi Raja Malaysia. Besok Raja Perlis jadi Raja Malaysia. Setelah habis masanya disepakati yang gantinya tuh kayak arisan 1, 2, 3. Dia tuh ulang lagi. Lo Raja Raja Pahang, habis Raja Pahang Raja Selangor, habis Raja Selangor Raja Melaka, habis Raja Melaka Raja Sarawak. Itu ganti aja jadi raja di Malaysia. Kita enggak buat seperti itu. Kita akhirnya sepakati lah. Kita ingin warga negara kita itu juga menjadi kepala negara yang mengatur secara konsisten dan berkelanjutan negara ini. Sehingga kalau dia tidak bisa, tidak efektif, maka kita bisa ganti dengan orang lain. Nah, kalau ini kan enggak tertutup peluang-peluang orang lain. Nah, itu diskusi-diskusi itu oleh founding-father kita itu. Ya, nah, ada lagi banyak diskusi-diskusinya ya. Nah, ini kita sebut dengan Pancagatra, yaitu ideologis, politik, sosial budaya, pertahanan, serta keamanan. Nah, kenapa dia dibilang 5 tadi ini? Ya ini ada ideologis, satu ya, ada politik, ada ekonomi, nah, berapa nih? Udah 3 kan? Ada sosial dan budaya 4, dan terakhir pertahanan dan keamanan. Ini semua yang kita yang bersepakat. Bukan lahir sendiri, enggak. Kita pikirkan. Ya, yang kita pikirkan. Nah, besok pengetahuan jadi penyelenggara negara juga mikirnya ini. Maka ini disebut dengan mengandung unsur yang bersifat dinamis. Sewaktu-waktu bisa berubah tergantung kesepakatan yang dibuat. Itu Pancagatra. Oke, ini ya konsepnya tadi ideologi, pertahanan keamanan, sosial budaya, apalagi ini ekonomi dan politik. Ah, Pak, nggak masuk nih ketuhanan, Pak. Tadi pandangan bagaimana terbentuknya Pancagatra. Inilah konsep Pancagatra tuh. Tadi Astagatra, ini konsep Pancagatra. Pandangan politik kita sebagaimana, pandangan ideologi kita seperti apa, pandangan peranggaman kita seperti apa, pandangan sosial budaya kita seperti apa, ekonomi kita seperti apa. Sekarang kita kan ini lagi seru nih pertahanan keamanan ini dengan diserangnya, ditangkapnya, ada yang bilang diculik lah, banyak istilahnya. Presiden Nicolas Maduro, ya Venezuela, maka kan ini kan lagi dipertanyakan nih, bagaimana kalau terjadi di negara kita, yang gitu kan? Maka kita lagi mempersiapkan langkah-langkah jangan sampai terjadi pula di negara kita seperti ini ya. Nah, yang terjadi di Venezuela tersebut. Nah, maka hari ini negara kita belum melakukan yang namanya itu penegasan terkait tindakan Amerika Serikat tersebut, tapi dia masih bersikap ya kalau bisa kedua negara itu melaksanakan jalan keluarnya secara damai kata negara kita. Beda Cina dan Rusia karena mereka sudah dekat hubungannya dengan Venezuela, mereka mengecam ya tindakan yang menyatakan itu pelanggaran hukum internasional dilakukan oleh Amerika Serikat. Kalau kita masih ya karena sifat kita itu adalah sifatnya itulah perdamaian ya. Kita ingin tak ada lagi yang namanya itu nanti imperialisme baru, kita minta damai aja lah. Nah, buatlah kesepakatan baru, intinya damai-damai aja lah gitu intinya. Kan ada tuh kalau kita duduk-duduk nih, ada yang satu keras, ada yang lembut tadi, ada yang intinya ya damai-damai aja lah kita. Gitu, ada kan? Dalam kita bergaul sehari-hari. Nah, kita bisa tahu itu sekarang. Nah, berbicaranya ya, inilah Pancagatra kita. Apa itu? Nah, kita cerita lagi tadi. Nah, baca ideologi, baca Putri. Ideologi suatu sistem nilai yang merupakan pergulatan ajaran yang memberikan motivasi. Jadi ideologi ini memberikan motivasi kita untuk bertahan tetap. Ideologi kita adalah Pancasila, ketahanan ideologi, faktor-faktornya kemajuan masyarakat Indonesia, perkembangan dunia, kepemimpinan, dan pembangunan nasional. Artinya ideologi ini haruslah bisa menciptakan aspek ini, kemajuan masyarakat Indonesia, perkembangan dunia kita ketahui, kepemimpinan terlaksana, dan pembangunan nasional. Oke, gatra politik lagi. Nah, ini gatra politik. Artinya di sini kita ingin penyelenggara pemerintah itu diakui secara valid oleh warga negaranya. Nggak ada yang nanti bilang, oh enggak, saya enggak, itu bukan presiden kita. Memang waktu pemilihan, ada yang milih A, ada yang milih B. Tapi setelah dia dilantik disahkan oleh MPR sebagai presiden,
maka dia adalah presiden kita. Contohnya ya, supaya kita tidak lagi untuk terpisah setelah selesainya pemilu. Nih, politik, ketahanan nasional, politik dalam negeri, politik luar negeri kita. Dalam negeri bagaimana? Contohnya di Aceh kemarin, yang hari ini kita rasakan. GAM mulai kembali bersuara ingin kemerdekaan setelah dirasakannya katanya sih tidak mendapatkan perhatian lebih dari Indonesia terkait ya bencana yang ada di Aceh. Maka hari ini lagi diskusi nih. Makanya Pak Prabowo kemarin malam tahun barunya di mana? Di di Aceh. Dia malam tahun barunya di Aceh. Artinya dia mengatakan saya ini Aceh juga loh. Malam tahun baru saya di Aceh. Harusnya saya di Jakarta kan gitu kan? Aceh saya. Intinya nggak ada perbedaan loh. Sama. Itu cara politik dalamnya. Politik luar negeri kita menanggapi isu Venezuela. Kita hari ini masih bersikap kalau bisa selesaikan secara damai kedua negara tersebut. Kalau ada kesepakatan baru, buatlah kesepakatan. Itu intinya ya. Nah, inilah bentuk ketahanan nasional. Oke, gatra ekonomi. Ekonomi. Artinya aspek pemilihan kebutuhan masyarakat. Ya, artinya kebutuhan masyarakat itu harus dipenuhi. Caranya apa? Kalau dia punya keahlian bekerja. Kalau dia nggak punya keahlian, orangnya papa, ada bantuan sosial. Ini orang punya keahlian, pekerjaannya nggak ada. Kan kacau. Jadilah dia apa, pengangguran terdidik. Kalau dia jadi pengangguran terdidik, oh dia bisa mempengaruhi orang banyak. Bayangkanlah dia pengangguran terdidik nih. Otaknya pintar, tapi nggak, lapangan pekerjaan nggak ada. Orang-orang otak pintar kalau nggak dikasih pekerjaan, tentu otaknya terus bekerja. Siapa yang akan dipengaruhinya? Orang-orang yang tidak sepintar dia. Dipengaruhinya untuk kepentingan dia. Akhirnya timbullah gerakan-gerakan separatis. Ya kan? Yang kecewa. Makanya orang-orang pintar itu harus dicarikan kerja untuk dia. Supaya dia bisa menyalurkan keahliannya dalam pekerjaan tersebut. Itu disebut dengan aspek ketahanan ekonomi. Ya. Apalagi orang-orang yang miskin, kualitas manusianya rendah, pendidikannya rendah. Kalau kita biarkan dia, tidak kita pedulikan, maka dia bisa menjadi batu juga. Akhirnya dia merasa tidak dipedulikan, terasa dia anak tiri kan untuk anak apalah kan. Ujung-ujungnya dia merasa apa? Tidak Indonesia katanya. Akhirnya dimanfaatkanlah oleh orang-orang pintar tadi yang nggak dapat pekerjaan. Apa yang terjadi? Timbullah organisasi atau separatis baru yang ingin bertujuan meluluhlantahkan Indonesia demi kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu memanfaatkan kelemahan kualitas manusia tadi. Nah, ekonomi ini bagian dari pertahanan juga. Kalau ini tidak dipikirkan secara matang, negara bisa kolaps. Apa contohnya negara yang kolaps karena ekonominya nggak dibuat secara matang? Yugoslavia. Pernah dengar nama Yugoslavia? Yugoslavia itu salah satu dulu pemenang eh, Perang Dunia Kedua. Negara besar juga. Sekarang pernah dengar namanya negara Kroasia? Serbia? Pernah dengar nama Serbia? Itu bagian dari Yugoslavia. Kenapa dia hancur? Salah satunya apa? Setelah Perang Kedua Dunia selesai, warga negaranya nggak ada kerja. Banyak nggak bekerja. Padahal dia pintar-pintar orangnya. Kenapa nggak kita katakan dia pintar? Menang loh. Menang dia. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh 3 negara. Uni Soviet, Yugoslavia, sama Amerika Serikat dan sekutunya. Siapa sekutunya? Inggris, Prancis, ya kan? Yugoslavia menang. Kenapa dia menang? Dia menjadi negara besar. Setelah perang itu besar negaranya. Tapi karena dia bersifat otoriter tanpa pendidikan ekonomi kepada warga negaranya, sehingga warga negara yang pintar-pintar itu tidak terekspresikan kepintarannya. Ujung-ujungnya orang-orang yang pintar itu akan memanfaatkan kepintarannya untuk apa? Untuk melawan dan pada akhirnya dia runtuh. Ya runtuh Yugoslavia itu tahun 1995 kalau nggak salah Bapak.
Ya, sama juga dengan Uni Soviet. Untuk disebabkan apa? Banyak negara-negara yang hari ini dulu Uni Soviet seperti apa? Ukraina, Bulgaria, itu tidak diberikan pemanfaatan ekonomi yang maksimal pada waktu itu. Akhirnya dia buat negara sendiri. Ya, inilah yang kita rasakan. Oke, nih, oke ya. Di faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi, ya, sifat keterbukaan sistem perekonomian, manajemen, hubungan ekonomi luar negeri, diversifikasi pemasaran, ini yang kita pelajari sehari-hari ini. Jadi ternyata kawan-kawan, yang kawan-kawan pelajari di ekonomi ini, bagian untuk mempertahankan Indonesia. Belajar kan potensi dan pengelolaan sumber dana. Kalau kita punya dana, jangan foya-foya. Kalau bisa, memberikan manfaat kepada kita dan kualitas pendidikan kita, potensi dan pengelolaan SDM. Nah, kalau SDM itu punya potensi kuat, haruslah dikelola dengan baik supaya tidak menjadi apa duri dalam daging. Infrastruktur harus bangun infrastrukturnya, enggak nanti kecemburuan. Ya, di tempat lain jalannya aspal, di sini jalannya tanah. Cemburu nggak mereka? Struktur ekonomi harus jelaskan struktur ekonomi kita tuh. Kalau wilayah-wilayah pertanian, ya fokuskan pada pertanian. Tidak wilayah pertanian, pendekatannya industri kan aneh. Masyarakatnya bertani di sana. Pada ujung-ujungnya disepakati itu wilayah ekonomi khusus, dibuat situ industri. Bisa pindah warga negaranya. Aneh kan? Kalau memang pertanian di sana, ya dikembangkan, buat teknologi lebih baik, subsidi pupuknya, bangun infrastruktur supaya hasil itu keluar. Bukan diubah, ya kan? Nah, kalau memang dia itu nelayan, dikuatkan nelayannya, perairannya, kan diubah. Hari ini kan terasa seperti itu, maka terjadi perlawanan. Kalau ini terus terjadi kecil-kecil, lama-lama tambah besar, apa yang terjadi? Gejolaknya membara. Kalau gejolak membara, terbakar semuanya kita. Ya kan? Ada yang gembus nih. Lawanlah katanya. Ya kan? Nah, teknologi. Nih, contohnya, struktur ekonomi ini harus ditopang oleh teknologi. Kalau memang itu pertanian, ya dikuatkan teknologi pertaniannya. Supaya apa? Dulu dia cuma 1 atau 2 kali dalam setahun panen beras. Dengan ada teknologi bisa 6 kali setahun. Sekali 2 bulan dia panen. Sekali 2 panen kan bisa kita menjadi swasembada pangan. Nah, diversifikasi pemasaran. Nah, kita bisa bedakan. Kalau kita di sini pemasaran kita masih bahan baku, ya kita turunkan dia, ya menjadi bahan setengah jadi, ya kan? Supaya apa? Ada diversifikasi pemasaran kita. Jangan bahan baku aja. Nanti kalau bahan baku kita kirim, dia kirim sini bahan jadi. Sama uang kita ambilnya lagi. Kalau bisa kita diversifikasikan, kita pisahkan dia pemasarannya ini. Ini bahan bakunya sedikit untuk Anda. Kami juga butuh loh. Ini untuk negeri kami supaya bisa pula kami buat produk hilirnya. Oke, kalau dia mau ngirim nggak masalah juga. Kita produk hilirnya. Kita sudah punya produk hilir juga. Bersainglah produk hilir kita dengan produk hilir dia. Kita buat barrier. Kalau mereka dapat pajak tinggi. Kalau negara kita kan tidak dapat pajak. Tentu yang orang beli adalah produksi dalamnya negeri dulu. Kalau ini habis baru dibeli orang luar. Atau nanti orang-orang yang ingin kualitasnya lebih gaya-gayaan beli yang luar. Tak masalah. Di hubungan luar negeri, ekonomi, manajemen ini semuanya. Ternyata bagian dari mempertahankan Indonesia. Oke, ketenangan sosial dan budaya. Nah, biasa lah ya. Ya, banyak tokoh-tokoh yang menjelaskan perdamaian. Ada budaya-budaya, ada tokoh budaya bilang jangan saling mengganggu antar budaya, ya kan? Kalau budaya itu lagi berjalan kita hormati, ya. Contohnya, pendidikan, kehidupan beragama, kemudian daerah, budaya nasional harus saling terkoneksi dalam ketahanan sosial budaya. Apalagi ketahanan keamanan yang kelima. Ya, apa contohnya pertahanan dan keamanan Indonesia, pertahanan keamanan, ketahanan pertahanan dan keamanan. Ah, ini baca ini. Ah, Bersemestakan daya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu subjek pertahanan dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara bersatunya publik ini.
Ada pertahanan, ada ketahanan. Apa bedanya? Pertahanan. Pertahanan. Kalimat apa itu? Sampai lo bahasa Indonesianya dapat 9 kemarin. Pertahanan. Apa namanya tuh? Kalimat apa namanya? Keper kan ada dua nih. Ada pertahanan. Lihat nih. Ada pertahanan, ada ketahanan. Pertahanan. Apa arti pertahanan? Apa? Kalimat aktif. Jadi kita yang berinisiasi untuk membuat pertahanan kita. Dibangunlah sistem pertahanan kita. Tentara Nasional Indonesia, komando cadangan, polisi kalau dibutuhkan nanti kalau dua-dua ini tidak sanggup, masyarakat pilar terakhir untuk membantu pertahanan. Ya, aktif. Sekarang ketahanan. Nah, ketahanan ini apa artinya? Kalimat pasif. Nah, kita menunggu supaya kita apa baca apa Putri? Kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ini pertahanan kita aktif. Dibuka lowongan menjadi tentara. Daftar kita, ya kan? Itu pertahanan. Tapi kalau ketahanan tidak dibentuk, artinya SDM yang tidak diberikan yang namanya itu informasi pendidikan tentang pentingnya pertahanan negara, maka belum tentu orang itu mau jadi tentara lagi. Karena dia tidak diberikan input di kepalanya. Ya kan? Dibuka lowongan 100. Karena dia nggak mikir tentang pertahanan melalui diri dia, karena ada pendidikan di sekolah, ya, ada pendidikan di sehari-hari di rumah kita, tidak diberikan, sehingga tidak mau dia menjadi tentara. Ya nggak penting ya. Lalu ada gaji, kan ada gaji kan? Itu ketahanan harus digaji. Maka terbentuklah pertahanan. Ya, ini kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan yang datang dari luar negeri. Artinya negara memberikan kita kesadaran, ya memberikan kesadaran sehingga kalau negara butuh membuat pertahanan kita siap untuk menjadi pilar-pilarnya. Intinya. Oke, selesai. Nih, bagaimana itu bisa terjadi? Ada 5 kategori. Ya, nanti baca aja lah ya kawan. Oke, kita masuk sekarang ke Trigatra. Nah, tadi apa Trigatra isinya? Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itu Pancagatra. Artinya gatra sosial yang bisa kita bentuk ya secara bersama-sama. Ada lagi Trigatra atau aspek alamiah. Nah, di sini ada namanya demografi. Di sini ada namanya geografi. Di sini ada namanya sumber kekayaan alam. Kita kenal dengan namanya, kita buat namanya SKA aja lah ya. SKA kita ini SKA. Oke, dia demografi ini siapa? Manusia-manusianya. Geografi ini apa? Bentangan alamnya. Sumber kekayaan alam ini apa? Apa yang ada dalam bentangan alamnya. Kalau dia bukit-bukit, berarti apa? Apakah bukitnya itu ada pohon-pohon? Kalau ada pohon itu sumber kekayaan alam. Apakah dalam bukitnya itu ada timah, ada nikel, ada platinum? Itu kekayaan alam. Oke. Pertama kita lihat aspek geografi. Baca Putri, aspek fisiknya. Mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi keberlangsungan hidup
manusia. Apa itu geosfer? Ayo cek di Google, apa itu geosfer? Biar aktif sedikit, bisa baca apa itu geosfer. Lapisan-lapisan yang tertutup bumi dan menjadi tempat berlangsungnya kehidupan. Apa itu lapisan-lapisan? Tanah tah? Dalam tanah itu apa isinya? Apa isi dalam tanah tuh? Batu bara, nikel, ya kan? Nah, itu SKA-nya ya. Tapi ini adalah lapisan-lapisan yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Nah, ini ya. Kalau tanahnya itu subur, maka cocoknya bertani. Jangan tanah subur dijadikan industri pabrik di sana. Tanian lah, ya kan? Cuma diperbesar sawah di sana. Ya, untuk apa? Untuk ketahanan pangan. Oke, aspek sosialnya lagi. Bacaan. Aspek sosial mengkaji hubungan manusia dalam pengembangan klster. Jadi, geografi ini kita sebut dengan alamiah, bentangan alam kita. Kalau bentangan alam kita itu isinya subur tanahnya, bagus untuk pertanian, ya kita manfaatkan untuk pertanian. Karena orang lebih penting makan dulu daripada teknologi. Ya, Bapak tanya pada Putri, mana mau Putri nggak makan 10 hari tapi dibelikan iPhone, atau dikasih makan nggak dikasih iPhone? Dikasih makan nggak bisa ikut. Kok gitu? Tapi mau iPhone 17, tapi nggak makan 10 hari. Mau? Kenapa nggak mau? Cuma ada iPhone kalau kita meninggal. iPhone. Itu barulah yang namanya kecerdasan. Ya kan? Ini enggak. Demi iPhone, kita menghilangkan sumber makanan. Demi mobil listrik, kita menghilangkan sumber makanan. Oke, sehingga kalau makanan itu terpenuhi, maka hubungan antar manusia itu terjaga loh, kawan-kawan. Terjaga dengan baik. Kalau dia nggak lapar, terjaga. Ya, itu dikatakan harsh. Bagaimana orang bertindak kriminal? Perutnya lapar. Ya, dikatakan harsh ya. Kalau lapar perutnya, dia lakukan kriminal. Kenapa dia lapar? Kan dia di tempat pekerjaan. Dulu dia kerjanya ada apa tuh? Mencangkul sawah orang. Dapat nanti bagiannya, makan keluarganya. Sekarang sawah itu jadi industri. Dia nggak tamat sekolah. Dalam industri itu minimal tamatnya SMA dimintanya. Tentu dia nggak masuk bekerja di sana. Otomatis dia nggak dapat lagi bekerja. Ujungnya apa? Dia jadi kriminalitas, mencuri. Dulu waktu pertanian itu subur di sana, gak ada orang mencuri loh. Letakkan ayam di depan rumah, tak ada orang mau mencuri. Kenapa orang yakin? Ke sawah dia bercocok tanam, dapat makan. Karena sekarang industri, orang-orang yang bertanam tadi itu nggak masuk ke industri karena pendidikannya rendah. Akhirnya apa? Mencuri di rumah-rumah orang yang bekerja industri. Kan rusak aspek sosialnya akhirnya. Kenapa? Tidak semestinya diletakkan yang tidak semestinya. Nah, ini yang terjadi. Ganggu aspek sosial akhirnya. Demi apa? Demi mengatakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu gampang. PDB kita itu harus besar daripada PDB tahun sebelumnya. Ya, dengan melihat harga konstannya. Tapi jangan mengejar PDB dengan membuat perubahan besar-besaran. Yang mana tata kelola yang telah jalan kita ubah. Itulah kacau hari ini. Kita mau secara cepat kita mau mengubah semuanya. Maka tidak siap warga negaranya. Ya, ada kemarin jokes dari pelawak, dia main catur. Lalu, menteri lu nih, menteri lu ini katanya, jangan membuat peraturan yang masyarakatnya belum siap. Nanti bisa ke chaos. Nah, itu contohnya. Jadi geografi ini mendukung loh ketahanan nasional atau sebut dengan strategi. Ya, kalau orang sudah nyaman bertani di sana, ya diperbesar pertaniannya, diperkaya mereka, dikasih teknologi baru, diberikan informasi yang baru, dibukakan pasar internasionalnya, sehingga kualitas pertanian semakin baik, maka kesejahteraannya semakin meningkat. Bukan sebaliknya, mau di bawah pertaniannya itu ternyata berisi nikel, berisi tanah jarang. Tanah jarang itu untuk apa? Untuk chip
chipnya untuk apa? Buat iPhone 17 contohnya. Nah, nikelnya untuk apa? Untuk buat mobil listrik. Masyarakat di sana nggak butuh mobil listrik, nggak butuh iPhone 12, dia butuh cuma apa? Pagi-pagi ngopi, nanti jam-jam 9 ke sawah, itu sholat zuhur, sholat isya, sholat maghrib, malam-malam ngumpul, tahlilan, ya kan? Itu tidur, terus sholat subuh lagi. Itu merekanya. Mereka nggak mikir pakai mobil BID, itu nggak mikir dia pakai mobil apa namanya Tesla, dia nggak mikir itu. Dia nggak mikir mau tiktokan, dia nggak mikir. Tapi kita terbalik. Maka orang-orang yang telah nyaman kehidupannya seperti itu diganggu. Oh, dijadikan tanah-tanah yang subur itu untuk pertanian menjadi tambang-tambang untuk menggali apa yang ada di bawahnya. Dan itu aneh namanya, ya kan? Nah, oke. Jadi harus bisa kita jaga keharmonisannya. Oke, demografi lagi. Apa itu aspek demografi? Bacaat. Ada berapa? Ada berapa aspek demografi? Hmm. Sama dua luas anak satu keluarga Oke, nih usia, status keluarga, jenis kelamin dan jumlah anak. Oke, pertama kita lihat dulu usia. Usia itu kalau wilayahnya lebih besar yang produktif daripada non produktif, itu seharusnya negaranya itu berkembang. Apa contohnya Korea Utara? Korea Utara, Korea Selatan. Korea Selatan pada tahun 80-an itu rank angka produktif manusianya itu dari umur 17 sampai umur 45 tahun itu 60% dari jumlah penduduknya. Sehingga dimanfaatkan dengan baik oleh Korea Selatan, jadilah industri-industri mereka hari ini. Apa industri mereka? Itu pun diletakkan pada wilayah-wilayah yang tidak bagus kondisi tanahnya. Itu wilayah-wilayah yang gersang. Tapi ada angin lah, dingin lah wilayahnya. Ada wilayah itu dingin, tapi tanahnya nggak bagus. Nah, di situ dibangunlah yang namanya itu industri-industri, industri perfilman, industri K-pop, industri teknologi-teknologi. Tapi yang bertani tetap bertani, tak diganggu. Muncullah di situ. Itu usia kita 2045 kita akan mengalami apa yang terjadi di Korea Utara, Korea Selatan. Yaitu 60% jumlah penduduk kita itu berusia produktif di antara 17 sampai 45 tahun. Kalau nggak bisa kita memberikan mereka pekerjaan, ini bom waktu. Bisa orang nggak makan, tapi kalau dia produktif, apa akan dilakukannya? Tenaganya kuat, tapi dia minta makan nggak dikasih makan, apa yang dilakukannya? Sekarang adalah sehari-hari di rumah. Ini ibunya, bapaknya udah umur 70 tahun, anaknya baru umur 25 tahun. Anaknya minta motor, kalau bapaknya mau ngasih apa dilakukan anaknya? Anaknya kuat. Ah, terjadi kekeras. Nah, itu nggak mau kita lihat terjadi. Maka usia itu, demografi itu sebenarnya usia kita ini yang akan mencapai bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Apa itu usia non produktif? Usia anak-anak dan usia senja, lansia. Lansia kita dan dijumlahkan dengan anak-anak kita itu jumlahnya lebih besar usia produktif. Itu bonus grafik. Harus kita manfaatkan untuk mengembangkan teknologi, mengembangkan industri-industri kita, pertanian, dengan secara harmonis. Supaya tidak terjadi yang namanya itu konflik horizontal di masyarakat. Oke, apalagi status keluarga. Nah, contohnya hari ini ya, kalau status keluarga tidak jelas, contohnya apa Pak? Jepang, Singapura, hari ini malas mereka menikah. Kenapa malas menikah? Katanya nikah itu beban, capek-capek aja. Harus ada yang mengalah salah satunya. Kalau ini terjadi, maka status keluarga ini nggak jelas, maka ujung-ujungnya apa? Jumlah anak tidak banyak. Kalau jumlah anak tidak banyak, maka akan terjadi yang namanya kekurangan penduduk. Kalau terjadi kekurangan penduduk, maka potensi untuk ekonomi, pertahanan keamanan itu mengecil, bisa kita kuatkan. Ya, akan akhirnya diisi oleh orang asing. Coba lihat, baca lihat di TikTok. Ya, di Jepang sedang didatangi oleh orang-orang asing untuk tinggal di sana. Di Jepang sekarang ada 1 juta rumah yang tidak ada penghuninya.
ya, tidak ada penghuninya. Bayangkanlah, 1 juta rumah tidak ada penghuninya di Jepang hari ini. Jadi mereka sekarang mengundang orang-orang untuk datang ke Jepang untuk menghuni rumah tersebut, dikasih gaji. Mau Putri? Ah, mau nggak? Dikasih gaji nikah, nikah dengan orang sana atau nikah dengan siapa? Tuh ada anak, jadikan anaknya warga Jepang. Mau? Kalau ada yang mau sana, datanglah ke Jepang. Bikinlah programnya. Nah, sekarang apa lagi? Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini haruslah proporsional. Jangan isi semuanya laki-laki. Kalau isi semuanya laki, tambah manusianya. Kalau isi semua perempuan, tidak bertambah Siap. haruslah proporsional supaya terjadi ikatan status keluarga ya, supaya menambah jumlah anak dan kita nanti pada akhirnya ada usia-usianya yang kita harapkan nanti bonus demografi terjadi, maka itulah kekuatan negara akan tercipta. Karena siapa yang akan mempertahankan negaranya kalau bukan warga negaranya? Baik secara formal maupun informal. Siapa yang formal? Tentara. Informal itu siapa? Kita ini besok nih, ya. Nah, ini terakhir, sumber kekayaan alam. Nah, daratan, lautan, udara. Kalau daratan ini, kalau memang pertanian di atasnya lagi berkembang, jangan diubah menjadi tambang. Lautan, kalau nelayannya lagi berkembang bagus-bagusnya, menangkap ikan, hasilnya kuat, jangan dipagar-pagar, ya kan? Udara, udara. Ya kalau udaranya segar-segar, jangan dijadikan polusi udaranya tuh tercemar. Muncullah kita. Apalagi di sini, contohnya kita hari ini, laut kita. Laut kita ada namanya itu Laut Selat Sunda, ya, ada di Selat Melaka juga di situ tempat orang kapal-kapal internasional berlabuh atau berlayar menuju negara lain. Nah, kita minta sama mereka itu tarif masuk ke negara kita. Nah, udara kita lagi. Kalau ada pesawat-pesawat yang mau menuju ke negara lain pakai pakai udara kita, pakai langit kita, ya kan? Kita mintalah uangnya. Kan kita strategis nih wilayah ini. Diapit oleh apa? 2 benua dan 2 samudra. Masih ingat nggak geografi kita? Apa benuanya yang kita dapat benua apa? Yang di atas benua apa yang dapat kita? Asia, Asia yang bawah. Australia, ah, yang sebelah kiri. Samudra apa? Ya, sebelah kanan. Itu kan mereka kan mau mau melintasi negara kita. Nah, ada laut, ada udara yang mereka lintasi. Minta jatah ya. Ya kan? Ada tarif yang kita berikan. Nah, itu pemasukan bagi negara kita untuk mengembangkan ekonomi. Daratan apalagi. Kalau sudah ada pertanian, jangan diganggu. Carilah tempat-tempat lain kalau memang ingin pertambangan. Ya, contoh kemarin. Ya, tahu cerita di Batam. Itu cerita di Batam kemarin. Nah, nggak salah di Batam, jauh di Batam. Di Morowali. Apalagi. Nah, di Rembang, benar kata-kata Rembang. Diusir orang-orang itu. Dia nelayan. Tapi karena tempat tinggal mereka itu ada pasir, ya kan tepi laut, pasirnya itu pasir silika atau pasir silika atau apa? Pasir yang bisa menghasilkan kaca, kaca itu sangat sangat bermutu. Fungsi kacanya itu membuat panel surya. Atau panel surya, atau panel surya, listrik tanpa bensin, pakai cuma sinar matahari. Diusir orang yang tinggal di sana. Demi apa mengambil pasir tersebut? Apa gunanya untuk membangun tata surya? Iya nggak bisa lah. Mereka tuh harus dikembangkan di sana. Kalau mereka nelayan, biarkan mereka nelayan. Kalau kita punya uang banyak dapat pajak dari mereka nelayan, kita beli pasir silika dari luar negeri. Ya, ngapain pula harus kita yang hancur-hancuran, ya kan? Kali ini kan masih lama nih manfaat yang ada. Kalau mereka sudah nelayan, ini nelayannya bagus nih. Kita beri teknologi, kita beri mereka modal tambah banyak, tambah banyak dia dapat ikan, tambah bisa dijual ke luar negeri, fasilitaskan, kita buat pemanfaatan hasil penangkap ikan kita. Akhirnya dia bisa mengembangkan usaha mereka. Tentu ada pajak masuk ke negara kita. Kita mau bangun nih panel surya. Dari pajak itu kita beli dari luar. Jangan yang telah nyaman itu kita ganggu.
Nah, itu nggak bagusnya. Inilah Astagatra tersebut. Oke, Pancagatra apa tadi? Pancagatra apa tadi isinya? Ideologi, politik, politik, sosial, sosial budaya, ekonomi, aha. Trigatra, geografi, V, V, sumber daya alam. Nah, itu Pancagatra yang pandangannya berasal dari apa? Nilai ketu, berhidup, cita-cita untuk menjadikan adanya ideologi. Yang ketiga, kekuasaan, kekuasaan. Yang keempat, pembentukan, nah, yang kelima, ya, harmonis manusianya. Yang keenam, cipta bersama, adanya budaya yang terbuat. Yang ketujuh, rasa aman karena ada rasa cita karsa. Kita kan sudah sulit tuh. Rasa aman. Yang kedelapan, manfaat alam yang secara mutlak. Pandangan kita. Maka setelah konsep Astagatra. 8 bagian dalam mempertahankan negara. Nah, kalau kemarin kan kita masih runut tuh. Geostrategi aja, strategi-strategi kan ada pertahanan, ada ekonomi. Sekarang kita dekat ini namanya Astagatra. Oke. Ada pertanyaan silakan? Ada? Kalau ada kita lanjutkan, kalau enggak Bapak cukupkan. Ada Putri? untuk itu Pak, untuk Pancasila kan sebagai pedoman bangsa dulu kan Pak. Itu kalau sampai yang di dalam kasus-kasus kayak misal ada yang si kaya dengan si miskin, yang bersalah tuh si kaya, tapi karena dia tuh ada uang tuh disogoknya lah tuh jadi dia nggak bersalah, itu kan termasuk apa melanggar norma-norma Pancasila. Ya, kata kalau itu dibiarkan terus, lama-lama orang akan bosan. Orang kalau bosan akan melawan. Kalau melawan, kalau satu orang masih bisa dikendalikan. Tapi kalau melawan 1 juta orang, melawan 2 juta orang, melawan 3 juta orang, apa yang terjadi? Itu tanda-tanda yang harus cepat kita selesaikan. Sama ini kapal kita nih bocor, kita lagi belayar nih, bocor sedikit, masuk air sedikit. Kita biarkan aja air itu sedikit. Kita pedulikan. Lama kelamaan air itu kan tekanannya kuat, ya kan? Ini kan kapalnya air, kan tekanannya kuat. Lama kelamaan tekanan itu akan terus berkembang. Lama-lama yang lubangnya kecil menjadi besar. Lama-lama dari lubang besar menjadi retak. Setelah retak, patah. Kayak film Titanic. Berantem film Titanic. Gini kan kapalnya masuk ke dalam, sih, begini kan, kan dia kena kena gletser tuh, kena gunung es katanya, lu sedikit kan, karena dia sombong katanya, oh nggak, oh bisa lah kita bertahan, nggak langsung dibuatnya sistem pertahanannya, akhirnya karena kelalaian air itu masuk kemana-mana, pada akhirnya tidak bisa lagi diantisipasi. Akhirnya dia masuk ke bawah, kan sini penuh nih, ini di sini retaknya, nah, ini masuk ke bawah. Ini di atasnya kosong airnya kan, kosong atas, ujungnya patah, jatuh kedua. Itu merupakan tanda-tanda kalau kita biarkan, ya negara kita bisa lenyap. Maka haruslah kita bersuara. Nah, hari ini siapa yang lihat stand up komedi Mensrea Panji Pragiwaksono yang apa namanya tuh berkeliaran di TikTok TikTok, ada dengar? Ada dengar? Ada dengar? Di Netflix dia nomor 1 sekarang. Siapa yang di sini yang langganan Netflix? Ada langganan Netflix? Nggak ada. Lagi situlah dia mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Putri. Semuanya lengkap di sana. Diungkapkannya semua di sana. Nanti bacalah Waksono, stand up comedy, Putri dengarlah. Itu sudah bisa dikatakan tontonan nomor 1 di Netflix di Indonesia. Bisa dikatakan warga negara kita sekarang sudah nonton itu semua. Apa yang dikatakan Putri sedang dibicarakannya di sana. Dia bukan tanggung-tanggung siarannya, bukan di YouTube, Netflix. Netflix dia. Nah, tanpa ada sensor sedikit pun. Nah, lihat di TikTok, Panji Pragiwaksono.
Nah, lagi banyak tuh. Dengarkanlah apa yang disampaikan Putri lagi dibicarakannya. Supaya apa? Tujuannya bukan untuk menjelek-jelekkan pejabat yang dibilangnya, tapi perbaikan di masa yang akan datang. Supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Datang. Nah, itu namanya kita memperbaiki. Ya, oke? Nah, jadi yang kata Putri itu terjadi. Nah, tapi harus kita perbaiki di kemudian hari. Ya, Kalau dilihat sekarang kan Indonesia ini memang kayak nggak sesuai dengan pedoman Pancasila. Kayak kekuasaan menunjukkan kehidupan politik. Tuh kayak presiden kan mempunyai kekuasaan. Heeh. Tuh kan ada peraturan kemarin tuh kalau tanah nggak digunakan selama 2 tahun, 2 tahun tuh diambil oleh tapi pemerintah. kan dibatalkan akhirnya. Nah, itu namanya mereka tidak melaksanakan yang namanya itu harmonisasi dalam kehidupan. Ya, oke Putri bagus. Sekarang ada pertanyaan? Ya ada, kalau nggak ada nanti dengar-dengar lah ya. Stand up comedy itu ya Panji Pragiwaksono. Ada buka? Apa banyak kan? Nah, tinggallah salah satunya ya. Oke, Bapak tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.